Salam sejahtera buat kita semuanya, saudaraku. Hari ini kita kembali mendengar siraman rohani atau renungan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes 15 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya baca ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, Yohanes 15 ayat 7 berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tuhan berjanji apa yang kita minta, baik di dalam doa kita. Tentu setiap manusia punya pergumulan di dalam hidupnya. Tentu dia harus punya doa atau permintaan kepada Tuhan. Mungkin pergumulan sakit penyakit mungkin yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Mungkin pergumulan ekonomi, pergumulan nikah, keluarga, dan yang lain-lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata agar kita mendapat jawaban, menerima apa yang kita minta. Tuhan berkata, ayat 7 tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki. Saudara, syaratnya agar Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Tinggal dalam Tuhan artinya adalah jikalau ada firman tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, itulah orang Kristen yang benar yang tinggal di dalam Tuhan. Yaitu jikalau firman itu ada di dalam kita, maka Tuhan berjanji apa saja yang kita minta, Tuhan akan memberikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan harus terlebih dahulu ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita. Bagaimana caranya firman itu ada di dalam hidup kita? Yaitu dengan cara kita mau beribadah, mau mendengar firman Tuhan, mau mendengarkan didikan firman Tuhan. Kita dengar, kita simpan di hati, dan kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Seperti Maria, saudaraku, dalam Lukas 10 ayat 39. Maria itu suka duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sehingga dalam Lukas 10 firman Tuhan berkata, ayat 42, saya baca, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, karena ayat 39, dia suka mendengarkan firman Tuhan.
dia ada di dalam firman Tuhan, dan firman itu ada di dalam dirinya. Ketika kita mendengar firman itu, saudara, jangan segampang itu kita lupakan. Jangan seperti masuk kanan keluar kiri. Harus kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita renungkan dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Seperti pemazmur katakan, ayat 2, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan firman itu, Taurat itu, siang dan malam, sehingga apa saja yang dia kerjakan berhasil. Saudaraku, firman Tuhan mengajar kita, sekali lagi, jikalau apa yang kita minta agar Tuhan mendengar dan menjawabnya, terlebih dahulu firman itu harus kita renungkan, kita terima, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan berjanji, apa saja yang kita minta, Tuhan akan menjawabnya dan kita akan menerimanya dengan yang terbaik. Tuhan jawab setiap pergumulan kita. Kalau saudara sakit, pasti akan disembuhkan. Saudara yang lemah pasti dikuatkan, susah pasti dihiburkan, dan Tuhan pasti menolong setiap keluarga kita. Amin. Tuhan memberkati kita.